Oke, kali ini gue mau buat video soal daftar resmi squad dari beberapa tim di Liga 1 yang tentunya cuma beberapa tim yang menurut gue mempunyai basis fans yang besar dan juga yang paling sering akan secara live disiarkan oleh TV ya. Dan gue mau bahas juga bagaimana peluangnya untuk bersaing di Liga. Nah, gue mulai dulu pertama dari Arema. Pelatihnya Almeida. Almeida seperti kita tahu dia baru saja mempersembahkan trofi Piala Presiden baru-baru ini, dan di laga perdana kemarin lawan Borneo gue nggak nonton pertandingannya, ternyata kalah 3-0, dan gue melihat Borneo seperti ingin membuktikan ya bahwasannya mereka lebih layak menjadi juara Piala Presiden kemarin ketimbang Arema, makanya mereka seperti ingin membalas dendam, makanya mereka bisa menang 3-0 juga. Dan golnya juga itu gue lihat dari highlight di menit-menit awal lewat crossing, dan ya seperti itu ya. Nah dari squad yang Arema ini tentunya kan sebagian besar tidak berbeda jauh dengan musim lalu ya. Pemain asingnya itu masih sama ya, ada Sergio, ada Maringa, ada Serensi ya. Cuma satu yang berubah di posisi Fortes yang gantikan sekarang si Kamara. Nah, gue mau bahas dulu lini per lini. Gue akan menyebutkan beberapa nama doang, nggak semua yang gue familiar ataupun yang menurut gue akan jadi sosok vital dan pemain starter lah di timnya. Nah, di kiper itu Arema punya dua kiper, yaitu Maringa sama si Teguh Amiruddin. Maringa kita udah tahu lah semua kualitas dia seperti apa. Nah, Teguh Amiruddin, gue ngikutin dia sejak waktu dia masih main di Perseru Serui pada saat itu, dan dia ini kiper bagus juga. Dia nggak kalah bagus lah sebagai kualitasnya sebagai kiper lokal ya. Dan kalau menurut gue Arema itu mempunyai dua kiper bagus di skuadnya sekarang. Jadi pada saat Maringa misalnya lagi underperform atau lagi cedera misalnya, kan si Maringa kan agak-agak sering gitu ya di lapangan, kayak entah misalnya dia lagi lakukan clearance, dia keserempet kan, sering tim medis datang. Nah, pada saat dia cedera gitu kan ada si Teguh Amiruddin yang bisa rotasi dia. Jadi Arema menurut gue ya sudah aman lah di kipernya. Mereka punya dua kiper bagus yang bisa saling merotasi lah kalau misalnya salah satu cedera atau lagi underperform. Nah, kan selama ini kita tahu lah Arema beberapa musim belakangan semenjak kehilangan sosok Kurnia Mega itu sangat kesulitan sekali ya mendapatkan penggantinya ya, yang benar-benar bisa konsisten bermain bagus. Sudah nyobain beberapa kiper lokal, entah Yuanto Beni lah, entah siapa lah, tapi masih kurang konsisten, Kartika Aji dan sebagainya. Dan pada saat semalam musim kemarin mereka pakai kiper asing Maringa dan terbukti sukses, sehingga sekarang juga bagus juga. Dan sekarang ada Teguh Amiruddin jadi pelapisnya. Well done Arema. Lalu di lini belakangnya kita lihat di situ masih sama, ada Sergio Silva, ada Bagasadi. Nah, kalau Sergio Silva, Bagasadi kan mereka udah jelas lah, udah kompak, chemistry, susah ditembus, duel udara bola kuat, Sergio Silva terutama luar biasa lah. Lalu di Hasim Kipu juga ada di sana. Lalu ada Rizky Dwi. Rizky Dwi ini gue melihat dia memang kelebihan dia itu ada di bola set piece ya, bola set piece, bola mati. Jadi seperti Anderson Saleh lah dia. Kalau gue lihat pada saat Arema dapat bola mati, dia yang menjadi algojo utamanya, dan dia sangat sukses untuk melakukan itu. Dia kelebihannya di situ. Tapi mungkin secara menyerang, kemampuan menyerang, overlapping ataupun bertahan, gue bilang dia biasa aja sih sebagai fullback, wingback, apapun itu. Cuman dia memang punya kelebihan bola mati aja yang bagus, tekniknya bagus memang. Lalu ada Alfarizi ya. Alfarizi sebagai kapten di Arema, sosoknya itu sangat penting di Arema. Walaupun usia dia udah nggak muda lagi, dan menurut gua ya dia itu bukan hanya sebagai sosok leader ya di Arema, tetapi memang secara permainan dia masih bagus lah di usianya yang sekarang. Terbukti pada saat Piala Presiden kemarin Arema sempat kehilangan Alfarizi kan, sempat sekali Alfarizi nggak main di Piala Presiden, dan sisinya kirinya itu pada saat itu di Brondong habis sama musuh dan keteteran Arema. Pada saat Alfarizi nggak ada, pada saat itu Ahmad Figo yang dimainin di situ nggak salah. Nah,
Jadi Alvarez ini pada saat main itu penting sekali. Kemampuan dia masih patut diperhitungkan lah sebagai leadershipnya punya dan kemampuannya. Jadi di situ gue lihat dia masih penting di Arema. Jadi di lini belakang ini menurut gue udah top nih, udah oke nih Arema. Karena kekuatan Arema itu ada di bertahan, gue lihat. Karena filosofinya Almeida kan kita bisa lihat lah di Piala Presiden, dia nyetak gol cuman lewat bola set piece, lebih sering bola set piece, bola mati ketimbang open play. Nah, dari situ kan kita tahu filosofi dia itu menekankan lini belakang solid dan mengefektivitaskan setiap peluang yang diciptakan untuk menjadi gol di depan. Cuma memang lini depannya tumpul aja. Nah, kalau untuk turnamen, nah itu sangat cocok untuk Arema. Lalu kita bahas lini tengah ya. Jadi lini belakang udah solid, kiper lini belakang udah solid, udah oke lah menurut gua Arema. Di tengah masuk Evan Dimas, ada Malis masuk, ada Rensi, ada Jayus Saryono di sana. Nah, kalau gue lihat, kita bahas satu persatu. Rensi ya, Rensi ini pemain asing Jepang yang cerdas menurut gue ya. Karena kenapa? Karena selama ini kan kita tahu lah pemain Jepang itu yang main di Indonesia itu kan lebih mengedepankan otot lah ya, istilahnya kayak bola bekel, kayak Hirose lah, kayak bola bekel, makin dilempar ke tanah makin mantul ke atas ya kan. Jadi lebih ngandelin ngotot, ototnya itu lebih dikedepankan, gak mau kalah, duel segala macam. Nah, Rensi ini sedikit lebih cerdas lah ketimbang itu. Jadi dia lebih punya otak sedikit, dia tahu kapan bisa putus serangan musuh, kapan bisa delay tempo, kapan bisa memberikan jeda musuh buat melakukan serangan balik, melakukan pelanggaran tanpa mendapatkan kartu kuning. Nah, itu dia kecerdasannya di situ. Dia tipikal pemain yang cerdas lah, gue bilang, sebagai pemain Jepang yang cerdas, enggak serta-merta hanya mengandalkan otot dalam bermain, tapi punya otak juga si Rensi. Jadi Arema beruntung sih mempunyai dia kalau gue bilang. Lalu ada Jayus juga, jadi duetnya biasa ya, Jayus breaker juga di situ. Lalu jadi istilahnya Jayus yang ototnya, yang bergerak, Rensi yang apa kan, yang gerakin nalarnya gitu loh. Lalu ada Evan Dimas, kita tahu lah ya Evan Dimas, pemain yang udah malang melintang di timnas ya, walaupun sering jadi cadangan di Arema sekarang pada Piala Presiden, dan di timnas juga lebih sering jadi cadangan, tapi tetap saja Evan Dimas is Evan Dimas. Dia pemain yang punya visi bermain, dia punya visi bermain, tetapi memang kelemahan dia itu terlalu cinta bola, terlalu lama untuk mengalirkan bola ke depan, delay bolanya terlalu lama mungkin ya. Tapi dia punya visi sih, jadi masih bisa diandalkan lah Evan Dimas. Usianya juga masih produktif, masih bisa diandalkan di Arema lah. Lalu kita lihat lagi di sini pemainnya, Arkan Fikri ya, juga di Arema ya, pemain muda ini ya juga bisa lah diberikan kesempatan sekali buat merotasi kan. Dia di timnas juga kemarin juga lumayan kok gue lihat Arkan Fikri. Dan ada Malis ya, itu ada Malis ini kadang dia gak main bagus, gak selalu main bagus ada Malis. Ya itu dia sih, cuman gak tahu kenapa ya, kadang lagi akhir-akhir ini lagi jelek aja mainnya gitu. Gianjola juga baru join. Gianjola di Piala Presiden dia membuktikan dia bisa bermain dengan penampilan terbaiknya. Setelah sebelumnya dia sering dipinjamkan ke Persela, dapat menit main di sana, lalu dia balik di Persib dibuang, dan Arema ngambil dia, ternyata dia masih bisa bersinar. Usia dia juga masih produktif, jadi oke lah ya Gianjola ya. Jadi di tengahnya ini menurut gue ya udah oke juga sih, dalam juga lah tengahnya Arema. Lalu kita masuk ke depannya langsung ya. Ada Kamara di sana, ada di flanknya ada Irsad Maulana, ada Hanis Sagara, Dedik, Yudo. Ya, depannya sih gue bilang nggak ada yang bisa benar-benar menonjol ya. Nah, karena ya sekamara, kembali lagi Kamara itu target man, mirip seperti David da Silva, holding the ball kuat, fisiknya kuat, shootingnya keras. Tetapi kalau nggak dapat supply dari rekan-rekannya akan percuma juga. Nah, jadi pemain tengahnya ataupun second line-nya atau flank-nya harus bisa memberikan supply kepada Kamara. Tetapi kembali lagi,
kelemahan Arema itu ya pada saat menyerang. Jadi Arema kesulitan sekali buat mencetak gol dan open play gitu kan, jadi PR-nya Almeida. Nah, Dedik Yudo gak bisa diharapin, berkali-kali udah diberikan kesempatan Dedik, nggak usah peluang yang biasa-biasa, peluang yang di depan gawang udah kosong pun dia nggak bisa masuk. Nah, itu kan kembali ke kualitas. Lalu ada Dendi Santoso dan lainnya ya biasa aja lah. So jadi overall ditanya apakah Arema bisa juara dengan skuad ini, bisa bersaing jadi juara. Kalau gue bilang sih ya dari permainan kurang ya. Kenapa? Karena Arema di bawah Almeida lebih defense ya. Defense oke, cuman depannya tumpul. Nah, depannya punya target man, tapi kalau gak ada kreativitas dari tengah buat kasih supply ya percuma gitu. Jadi Almeida gue bilang gak bisa ngandelin bermain pragmatis, oportunis terus lah. Dia harus bisa menginstruksikan anak asuhnya untuk bisa cetak gol juga, gak bisa mengandalkan bertahan. Mungkin di Piala Presiden kemarin dia bisa juara, tapi itu kan turnamen berbeda dengan liga. Turnamen sistemnya fase gugur, fase knockout. Nah, jadi bermain cantik gak penting, yang penting hasil akhir. Makanya dia bisa sampai final dan juara mempertahankan 1-0. Beda dengan liga yang lebih maraton, jangka panjang, melawan tim home dan away, panjang lah istilah maraton ya. Jadi gak bisa mengandalkan permainan pragmatis seperti itu terus ya. Parkir bis, pakai pesawat atau apapun itu. Jadi harus bisa bermainkan pemain yang konsisten, harus punya skema lah ya, pola permainan yang jelas, pakem yang jelas. Jadi makanya kemarin sempat kalah 3-0 laga perdana, Almeida out, kembali berkumandang. Nah, mungkin Almeida pikir gua udah kasih trofi buat lu. Nah, mungkin dia pikir gua udah kasih trofi, ini supporter pasti diem. Ternyata berkoar lagi Almeida out ya. Jadi ya kita lihat seperti apa lah ke depannya ya. Almeida ini gue bilang sih ya nggak akan bisa kemana-mana sih kalau dia kayak gitu-gitu terus main bertahan. Jadi ya harus bisa improve lah. Cuman kalau mau ganti pelatih juga di tengah jalan ya, misalnya 5 laga ini awal Arema terseok-seok, mau ganti pelatih pun ya mau ganti pelatih siapa kan nggak gampang juga. Ganti pelatih baru harus nyesuaiin lagi segala macam kan ya. Tapi ya untuk juara gue bilang sih berat sih kalau Almeida yang pegang. 5 besar udah bagus sih buat Arema. Itu sih kalau menurut gue pribadi ya. Nah, terus kita tim berikutnya, yaitu ada Persebaya ya, Persebaya Surabaya. Nah, Aji Santoso ya. Persebaya seperti kita tahu lah, mereka kehilangan banyak sekali pemain ya. Kambuaya, Taisei out, Sesai out, Bruno Moreira out. Jadi mereka banyak sekali kehilangan pemain kunci di musim lalu yang benar-benar mengangkat performanya. Nah, sekarang yang pemain asingnya itu ada Lelis, Igor Vidal, Silvio dari Brasil strikernya, dan Soyamamoto. Nah, kalau si Lelis, gue head to head sama Ali Sesai, gue bilang Ali Sesai masih better lah. Kenapa? Karena ini Lelis ini memang dia di Persiraja menonjol, tembok di sana segala macam, tapi kadang dia bisa bikin kesalahan minor ya. Jadi dia masih bisa bikin kesalahan minor lah. Jadi kurang konsisten lah Leo Lelis gue bilang, dibanding Ali Sesai itu masih lebih konsisten. Jadi ya gue nggak yakin sih Leo Lelis. Terus ada Silvio ya, strikernya asal Brasil, dan dia baru gabung ke Indonesia. Kita tahu selama ini Persebaya selalu kesulitan buat mencari pemain asing di depan, mulai dari zamannya Joe Wilson sampai ke Valport, dan sekarang Silvio selalu gak ada yang gacor. Nah, kembali lagi dia baru gabung, gua nggak bisa menilai permainan dia seperti apa. Kita lihat aja ke depannya nanti ya. Terus ada Soyamamoto. Nah, Soyamamoto ini kan dikomparasi dengan Taisei. Nah, si Yamamoto ini memang secara CV dia lebih oke dari Taisei. Dia main di Eropa lebih sering dan segala macam. Tapi sejauh ini dari Piala Presiden sampai uji coba dan hingga kemarin gua nonton si Persebaya yang kalah 1-0, Yamamoto belum bisa menunjukkan hal yang spesial darinya melebihi Taisei ataupun minimal menyamai lah levelnya Marukawa. Nah, jadi ya
tentunya penurunan kualitas dari pemain asing Persebaya. Gue cuma melihat satu lah, ini si Igor Vidal. Nah, si Vidal ini menurut gue yang cukup gue menarik lah melihatnya, karena dia mempunyai kengeyelan, ngotot, ngeyel dia main untuk Persebaya, cocok lah dengan karakternya Persebaya. Jadi, dan dia juga bermainnya cukup lumayan rapi lah ya. Jadi menurut gue cuman dia satu aja sih yang agak menonjol sedikit ya dibanding pemain asing lain itu sih. Nah, lalu kita bahas dulu di perlininya. Di kipernya mereka punya Satria Tama, Hernando. Nah, Satria Tama ada cedera panjang, kembali lagi dan diberikan kesempatan main oleh Aji Santoso untuk menemukan ritme permainan dia tentunya. Walaupun Hernando juga kiper bagus, kita tahu lah semua di timnas ya. Jadi Persebaya punya kiper oke lah dua-duanya. Lalu di belakang itu mereka punya Dandi Maulana, Rizky Ridho timnas, kita udah tahu lah semua, Koko Ari, Altabala, ya pemain-pemain muda lah ya, pemain muda. Lalu di tengah ada Supriyadi, Brilian, Aldama ya. Lalu siapa lagi nih? Ya banyak pemain muda ya Persebaya ya. Muhammad Hidayat, Alwi Slamet sebagai kapten di sana, Andre Octaviansyah yang dari Persikabo itu, Marcelino Ferdinand masih ada di Persebaya jangan lupa. Dan ya kebanyakan pemain muda sih Persebaya, jadi terlalu muda skuad ini kalau gue bilang. Walaupun di sana ada Marcelino ya. Jadi kalau suatu tim memiliki pemain muda, mayoritas pemain muda ya, pemain seniornya minim, itu akan sangat rentan kalau gue bilang. Kenapa? Karena pada saat krusial Persebaya ingin mencetak gol atau mencapai kemenangan, disitulah peran pemain senior dibutuhkan untuk mengeluarkan pengalamannya, jam terbangnya di dalam lapangan yang tidak dimiliki oleh pemain muda. Maka dari itu kalau gue bilang skuadnya Persebaya ini terlalu muda, terlalu rentan sebenarnya. Kurang bagus sebenarnya kalau terlalu banyak pemain muda. Jadi butuh beberapa pemain senior, tapi pemain seniornya terlalu sedikit ya. Paling Alwi Slamet kapten dan Leo Lelis asing di sana, dan ya sisanya pemain muda semua, walaupun beberapa juga ada timnas ya. Ya itu kalau menurut gue sih, dengan materi pemain muda ini Persebaya untuk bisa menjadi juara Liga 1 jauh lebih berat ya, karena terlalu muda semua, tidak ada pemain pengalaman, jadi akan sangat riskan lah mengandalkan pemain muda semua. Nah, ada Marcelino Ferdinand ya. Marcelino Ferdinand kita tahu nanti di akhir tahun ini ya, dia udah genap 8, entah bulan berapa gitu, pokoknya pas dia genap 18 tahun lah ya, nanti dia bakal ke abroad, ke Europe. Udah ada beberapa desas-desus seperti itu, dan gue juga yakin akan tercapai. Jadi memang dia lagi cedera ya, mungkin cedera dia bisa pulih sekarang, dipulihkan dulu. Mungkin dalam beberapa bulan ini Persebaya bisa memanfaatkan tenaganya dulu ya, sebelum dilepas ke Eropa ataupun abroad kemana aja lah Marcelino Ferdinand. Usianya sekarang kan masih belum memenuhi persyaratan buat main di Eropa ya, minimal 18 tahun. Nah, nanti dia baru 18 tahun baru bisa dilepas. Jadi overall ya skuadnya terlalu muda, dan menurut gue masih kurang bisa untuk keep up lah ya dengan tim-tim lain yang punya pemain senior. Nah, karena itu tadi seperti gue jelaskan. Tetapi Persebaya punya Aji Santoso. Aji Santoso menurut gue adalah salah satu pelatih lokal yang cukup bagus menangani tim, karena dia bisa selain mengorbitkan pemain muda ke skuadnya, dia juga bisa memanfaatkan kapasitas pemainnya dan bermain sesuai dengan kapasitas pemainnya, seperti pada Persebaya musim lalu. Kita lihat bersama lah permainannya, kalian juga rasa setuju lah dengan gue. Cuman kembali lagi, kalau skuadnya kurang mendukung ya tidak bisa kita terlalu berat membebankan pada mereka ya. Jadi ya 5 besar udah oke lah ya buat Persebaya itu. Nah, terus kita ke tim lainnya. Kita ke Persib dulu sekarang ya, Persib Bandung. Nah, Persib coachnya masih sama, Robert Rene Albert, dan beberapa pemain ada yang dibuang kemarin, terutama itu pemain yang dibuang itu pemain yang jarang dapat menit bermain ya, kayak Mario Jardel lah, Akil Safik lah, dan sebagainya.
Jadi mereka juga mendatangkan beberapa pemain. Ada Daisuke Sato dari timnas Filipina itu, sama Chiro, pemain asingnya yang masuk. Dan mempertahankan DDS dan Kuipers. Nah, kita bahas dulu ya. Dari kiper mereka, Teja, kita semua tahu lah Teja di musim lalu seperti apa gilanya. Dia benar-benar jadi one man show di Persib. Nggak ada Teja mungkin udah kebobolan terus. Tetapi dia kesulitan mendapatkan kompetitor di posisinya pada saat itu. Walaupun ada Natsir, ada Made Wirawan udah ketuaan, dan jadi terlalu menitik beratkan pada Teja, jadi terlalu riskan. Maka dari itu Fitrul Dwi Rustapa didatangkan untuk bisa melapisi Teja. Sekarang lagi cedera dan lagi pemulihan Tejanya. Jadi Fitrul juga bukan kiper jelek, dia bagus juga. Dia duel bola udara itu kuat, dia nangkep bola di udara bagus juga lah. Ya bisa lah melapisi Teja. Jadi seolah Teja lagi misalnya underperform pada saat pulih dari cedera, kan bisa aja underperform gitu ya, kehilangan game sense-nya seperti itu. Jadi Fitrul bisa rotasi. Jadi oke lah posisi kiper ya. Persib punya 2 kiper oke. Terus di belakang ada new keepers, ada Igbonepo, Jupe masih dipertahankan ya. Nah, lalu ada Kakang Rudianto, Rahmat Irianto. Nah, jadi gue mau bahas ini ya. Salah satu kelemahan Persib Bandung di musim lalu adalah krisis center back, karena mereka sudah mempunyai banyak sekali pemain tua di sana yang rentan cedera, ataupun pada saat mereka punya akumulasi kartu di center back, mereka tidak mempunyai orang yang center back murni lagi untuk mengisi posisi itu. Lihat saja musim lalu, Igbonepo, Jupe nggak ada, Kuiper nggak ada, sampai Deddy Kusnandar dipaksa main jadi center back, atau Supardi sebelum Hengkang dimainkan jadi center back. Itu salah satu contoh yang membuktikan bahwa Persib krisis center back. Maka dari itu mereka sekarang punya Kakang, pemain mudanya, timnas muda juga. Jadi setidaknya bisa melapisi lah kalau senior-seniornya tidak bisa bermain karena udah tua, rentan cedera, pemulihannya lama, atau akumulasi. Mereka juga beli Rahmat Irianto, yang which is pembelian smart dari Persib. Dia bisa main di posisi center back, jadi gelandang tengah juga. Nah, jadi sekarang udah nggak usah khawatir lagi Persib di lini belakangnya. Udah oke lah, udah banyak pemain mengisi itu. Nah, terus di back sayap itu Irianto, Bayu Fikri, Jalnando majukan jadi winger sekarang ya. Terus Satonya Filipina ini ya, turunan Jepang. Jadi gue lihat si Sato ini pada saat Persib kemarin gue nonton, dia main itu jelek ya, kurang bisa mengeluarkan kemampuannya. Mungkin wajar lah, match perdana dia di Liga 1 bersama Persib, jadi mungkin masih kurang, jadi masih butuh penyesuaian. Jadi ya beberapa kali dia masih melakukan kesalahan kemarin, mudah sekali dilewati dan sebagainya. Jadi kedepannya semoga dia lebih bagus si Sato ini, karena dia timnas Filipina dan statusnya pemain asing. Lalu ada Hen juga masih di sana. Jadi oke lah ya, lini belakang oke lah. Walaupun Ardi Idrus sudah cabut ya, jadi Persib lini belakang oke, gue bilang. Terus di tengah itu ada Mark Klok, Abdul Aziz, Dado masih ada. Lalu David Rumakik tadi ya, belakang juga ada ya. Lalu di tengah Kambuaya, ada Kambuaya masuk. Nah, jadi perannya Kambuaya ini penting untuk Persib, karena memang Klok kan perannya ke deep line playmaker ya. Jadi antara mendistribusi dari bawah ke tengah ke progresif ke depan gitu ya. Mark Klok deep line playmaker. Jadi Persib memang butuh sosok yang kreatif lah di tengahnya untuk bisa kasih end passing ke depan, yaitu Ricky Kambuaya. Jadi memang pembelian transfer yang bagus lah untuk Persib sendiri, juga menguntungkan lah Ricky Kambuaya. Jadi ya di tengah ada juga Arsan, pemain mudanya. Ini pemain muda yang lumayan menonjol juga ini. Dia berani menusuk ke dalam kotak penalti sehingga memancing musuh untuk melanggar dia. Menarik juga. Terus kadang ada Ezra ya, Ezra Walian juga bisa main di attacking midfield. Jadi Ezra ini kalau sebagai striker gue bilang dia kurang tajam, karena dia finishingnya kurang sebagai striker. Juga positioningnya sebagai striker itu jelek. Jadi dia kalau ditaruh di attacking midfield lebih cocok, karena dia punya visi untuk memberikan
key and passing kepada striker, DDS atau yang lain, ketimbang dia jadi striker gitu ya. Jadi banyak pemain yang bisa taruh di tengah untuk Persib, dan ini gue bilang dalam sih pemainnya, Firdiansyah dan sebagainya ya. Di depan kita tahu ada DDS, Erwin, Freds, ada striker muda Ridwan Ansori juga, dan ya gitu sih. Jadi overall memang Persib squadnya itu dalam sih gue bilang. Robi Darwis juga ada ya. Persib squadnya dalam sih kalau gue bilang overall, dari kiper, belakang, tengah, terus ke depan dalam. Ada Ciro juga ya. Nah, cuman sekarang jadi persoalan buat Persib adalah Robert Rene Albert, apakah dia bisa memanfaatkan kapasitas pemain yang dia miliki dengan materi pemain yang sedalam ini? Karena gak ada alasan Persib buat gak juara untuk setelah dia mendapatkan pemain sekualitas ini ya. Apakah Persib bisa juara dengan squad saat ini? Gue bilang sih iya. Peluangnya berapa persen? 80% gue bilang Persib bisa juara Liga 1 dengan squad seperti ini ya. Tapi kembali lagi kan praktiknya ada di lapangan. Nah, karena gue lihat selama ini Persib itu lebih mengandalkan skill bermain. Either itu lewat Ciro mengandalkan skillnya, DDS dengan skillnya. Jadi tidak kelihatan pakemnya bermain dengan skema di Robert Rene Albert. Karena kalau mengandalkan skill terus itu sangat berbahaya. Ini kan liga, dia maraton. Kalau skill, orang bermain skill itu kalau misalnya orang tersebut lagi underperform, itu akan gak perform lah. Misalnya lagi underperform, dia coba skill dan gak bisa keluar, dan itu sangat berbahaya. Akan gak ada solusi lain dong. Jadi kalau misalnya lalu mengandalkan sistem bermain, tentu akan jauh lebih banyak pilihan untuk bisa menciptakan peluang, create chance untuk mencetak gol. Nah, ini dia. Kemarin yang si Freds cetak gol dahsyat itu, roket itu kan lebih ke arah skill dia ya kan, shooting dia yang terukur. Mungkin ya main 1-2 sama siapa itu DDS ya gitu doang kan, nggak ada yang nothing special kalau menurut gue. Jadi ya ada Beckham juga di situ ya, aku hampir lupa sebut. Nah pokoknya itulah. Jadi Persib ini harus, Robert Rene Albert harus bisa memanfaatkan kapasitas pemain yang dia miliki. Dengan pemain semewah ini tentunya dia harus bisa memanfaatkan lah, jangan sampai dia cuma mengandalkan skill pemainnya doang, terus pemainnya lagi flop di match itu gak bisa berbuat apa-apa gitu kan. Jadi ya sangat disayangkan gitu, karena squad ini udah oke sih gue bilang. Di setiap lini itu banyak pemain yang bisa mengisinya gitu. Febri juga ada di situ walaupun udah menurun. Dan ya itu sih kalau Persib menurut gue. Terus kita ke tim lainnya. Kita ke Persija ya, Persija. Nah, Persija ya kita tahu semua lah. Persija semuanya dirombak habis, pemain dirombak, pelatih, staf kepelatihan dirombak semua, manajer semua dirombak, diganti baru semua karena mereka performanya anjlok di liga kemarin. Wajar. Dan gue juga melihat memang Persija ini seperti ingin melakukan investasi ya di Persija ini. Persija ini sudah tahu lah, sudah melihat visi ke depan seperti apa Persija ini nanti. Makanya mereka kontrak pemain asingnya 3 tahun. Thomas Doll juga 3 tahun. Mereka tidak mau jangka pendek. Mereka ingin mengincar investasi. Mereka ingin investasikan dari sekarang Persija ini seperti apa kelak ke depannya. Nah, jadi keputusan bagus. Arahnya sudah berubah menjadi lebih baik sekarang untuk Persija. Dengan diisi oleh materi pemain-pemain kelas Eropa, pelatihnya kelas Eropa. Nah, seperti kalian tahu lah, kita pemain asing kita nggak usah bahas lah. Sudah tahu lah kita semua kualitas pemain asingnya kelas Eropa. Si Kudela, Kremencik, Beren, si Bahrain itu Abdullah Yusuf. Kita udah tahu lah semua kualitas mereka main Eropa. Nah, sekarang yang menjadi concern gue ini adalah apakah pemain lokalnya bisa keep up dengan skemanya Thomas Doll di tim ini. Karena kalau gue melihat, contohnya deh,
pada saat uji coba melawan Rans kemarin, di babak pertama pemain asing bermain semua, luar biasa, sirkulasi bola cepat, pemain asing semua bermain di babak pertama, bermain 1-2 sentuhan, terupas lewat tengah, pokoknya fluid sekali lah permainannya. Pada saat masuk babak kedua, pemain asingnya ditarik semua, dan yang bermainlah pemain lokal ataupun pemain lapis misalnya, itu sangat berbeda, sangat jomplang kualitasnya. Dengan pemain asing segini atau pemain inti, dengan pemain lapis dan pemain lokal segini, sangat jomplang kualitasnya Persija. Jadi Thomas Doll kan dia punya sistem ya kan. Nah, 3 back lagi, sistem 3 back. Nah, kita bahas dulu lini per lini. Kiper Andritani, Cahaya Supriyadi. Oke, jadi Persija sekarang gue bilang sudah bagus. Selama ini Persija kan kesulitan mencari pelapis sepadannya si Andritani lah. Jadi sudah berapa tahun Andritani nggak pernah dapat pelapis yang sepadan lah, yang buat dia, entah dari zamannya Sargi Nanjar lah, Yuanto Beni lah, Adiksi lah, nggak ada yang benar-benar bisa menjadi kompetitor dia di posisi kiper. Dan itu membuat Andritani kehilangan level kompetitifnya di sana, nah, sehingga membuat dia zona nyaman gitu. Dan itu sangat berbahaya. Harus ada level kompetitif bagi setiap pemain di posisinya masing-masing untuk menaikkan kualitas level kompetitif kan. Karena ini kembali lagi persaingan tim di liga, dan Persija sudah punya Cahaya Supriyadi sebagai kiper mudanya. Kita tahu lah kualitas Cahaya Supriyadi di U19, dia kiper bagus. Jadi sekarang Persija nggak usah khawatir pada saat Andritani lagi underperform misalnya, jadi ada Cahaya Supriyadi yang bisa ngerotasi. Jadi udah bagus lah Persija kalau menurut gua. Kipernya udah punya 2 kiper bagus. Terus di belakang Kudela, Dutra, Ryuji, Toncip, versatile ya, Maman ya, banyak sekali pemain tua ya. Ada Ferrari main muda situ. Oke, gini ya, Thomas Doll bermain skema 3 back sejak dia datang ke Persija. Nah, jadi gue melihat pemain Persija ini, terutama pemain belakang itu masih kagok, masih kurang bisa adapt dengan sistem 3 center back yang diterapkan oleh Thomas Doll. Mereka masih banyak melakukan kesalahan lah, entah itu koordinasinya kurang rapi dan sebagainya. Wajar lah ya. Jadi butuh waktu untuk melakukan penyesuaian. Jadi kelemahannya Persija itu sejauh ini lini belakangnya masih sering melakukan salah-salah gitu. Jadi ya pemain belakangnya secara kedalaman sih oke. Walaupun banyak pemain tua di sana ya. Tapi setidaknya udah banyak pilihan lah. Ada Ferrari sekarang, ya kan. Nah, lalu ada Rezaldi, Toncip, siapa lagi ya? Pemain muda ya. Ya, pemain muda. Oke. Ada Riko Simanjuntak juga sekarang. Nah, makanya Riko Simanjuntak dicadangin kan, lebih sering dicadangin karena memang Thomas Doll bermain 3-4-3, 3-5-2 atau apapun itu. Dia ingin main wingbacknya itu yang bisa membantu bertahan juga. Riko Simanjuntak kan dia kan untuk menyerang gitu. Firjan Dika. Nah, di wingback ini yang jadi PR nih. Karena dalam formasi 3 back Thomas Doll itu, wingback itu akan jadi pengaruh besar. Apakah bisa keep up dengan skemanya atau tidak. Di tengah kita lihat ada, belakang ada Hansamu juga tadi ya. Di tengah kita lihat ada Abimanyu, ada siapa lagi, Hanif Sabandi, ada Ricky Cawor, iya depan itu ya. Nah, pemain tengahnya Rizky Pandi segala macam. Nah, pemain tengahnya ini Ano Berens ya. Tentunya pemain tengahnya pastilah mengandalkan Ano Berens sana ya. Oke, di depan kita lihat ada Osvaldo Hai cedera ya. Brevatari, Taufik Hidayat. Oke, jadi ya begitulah. Jadi Persija ini intinya it doesn't matter lah siapa aja yang dimainin sebagai inti. Yang jelas kalau selama pemain asingnya bermain,
dan pemain lokal siapapun yang dimainkan bersama pemain asing itu akan lebih bagus istilahnya itu yang bisa ngikutin skemanya Thomas Doll. Sekarang pertanyaannya, pada saat pemain asingnya cedera misalnya, dari 4 ini cedera 1, cedera 2, atau misalnya tidak bisa bermain akumulasi atau apapun, apakah pemain pelapisnya itu bisa ngikutin skemanya Thomas Doll? Itu yang masih jadi tanda tanya, karena memang Thomas Doll dia kelas Eropa, tentu dia punya skema yang harus diikuti oleh squad yang dia punya. Memang ada saat momen memang seorang pelatih harus bisa menyesuaikan dirinya terhadap squad. Tidak serta-merta dia kepala batu, pemain harus ngikutin kemauan dia. Contohnya kayak Conte lah di sepak bola luar sana. Conte di Inter 3 back, Chelsea 3 back, di Spurs 3 back. Kepala batu harus ngikutin kemauan dia dan tidak terlalu efektif. Tetapi kan kita bicara kualitas pemain di sini. Secara pemain asing, Persija the best, gue bilang. Dari pengalaman, dari jam terbang, dari cara bermain segala macam, the best. Dari sekarang yang jadi tanda tanya itu, pemain lokalnya bisa keep up gak? Kalau seandainya pemain lokalnya Persija bisa keep up dalam adaptasinya tidak cukup banyak lah. Misalnya yang adaptasinya misalnya jauh lebih cepat dari yang seharusnya. Kalau pemain lokalnya Persija bisa adaptasi jauh lebih cepat dari yang seharusnya, Persija bisa jadi penantang serius juga buat juara. Target mereka kan masuk AFC ya, jadi ya menurut gue bisa untuk juara. Cuman tergantung sikon seperti apa di tim. Kalau pemain lokal tidak bisa adaptasi lebih cepat dari yang sekarang, ya Persija sorry to say kurang akan ups and down lah. Penampilannya ups and down, menang kalah seri, ups and down. Maka dari itu Persija kan soalnya ya baru rombak, jadi ya butuh waktu lah untuk membuat bagaimana Thomas Doll dan pemain asingnya dikontrak 3 tahun, jangka panjang, jangka menengah. Butuh waktu untuk bisa membuat Persija ini lebih improve, seperti itu. Terus gue mau bahas siapa lagi ya? Bali United. Iya. Ya, Bali United. Kita lihat di sini pelatihnya masih sama Teko, dan ya Teko kita tahu lah semua permainan dia. Memainkan fullback kiri kanan overlapping ke depan, cross terus ke kotak penalti. Udah kebaca permainan seperti itu. Makanya mereka di AFC Cup tidak bisa berbicara banyak. Di samping memang faktor stamina yang mempengaruhi di sana karena bermain 2 hari sekali. Oke, tetapi secara permainan memang Teko udah kebaca sih, gue bilang. Fullbacknya maju, crossing. Fullbacknya maju, crossing. Selalu begitu. Nah, kita bahas lini per lini ya. Mereka pemain asingnya masih sama ya dengan kemarin. Masih ada Privat di sana, oke. Di kiper mereka punya Nadeo dan Rido. 2 kiper bagus kalau gue bilang. Nadeo di timnas, Rido kiper yang punya postur yang bagus juga. Jadi mereka punya 2 kiper bagus yang bisa saling rotasi lah kalau salah satu underperform. Nah, lini belakang Bali punya Pacheco, Tupamau masih ada, dan Jajang Mulyana sekarang mereka beli. Mereka ambil Jajang itu merupakan keputusan smart. Kenapa? Karena memang Tupamau sudah terlalu tua. Walaupun secara timing dia masih bagus, gue lihat, tetapi terbukti di AFC Cup keteteran stamina. Bermain 2 hari sekali, dimainin lagi, susah. Diajak sprint, kalah. Maka dari itu, keputusan beli Jajang itu bagus terhadap Bali. Keuntungan lah buat mereka Jajang main dibeli ya. Lalu ada Ricky Padrin, Ardi Drus juga dibeli. Siapa? Andika Wijaya. Dan ya di fullback ya seperti biasa kita tahu lah ya. Teko ini kan kekuatan menyerangnya ada di fullbacknya gitu ya. Memberikan crossing ke Spaso. Nah, ya kita bahas dulu lah ya. Di tengahnya mereka masih ada Nuri. Nuri ini penting gue bilang. Dia yang ngalirin bola di playmaker ya, kayak Kloppnya di Persib lah. Dia yang ngalirin bola dari bawah ke tengah ke depan gitu. Lalu ada Fadil Sausu juga. Fadil Sausu memang secara umur udah gak muda, tetapi dia
dalam akurasi passingnya masih bagus loh gue lihat. Masih bisa memberikan passing yang akurat kepada rekannya, gue bilang, si Fadil Sausu. Dan mereka juga punya Eber Besa di sana sebagai pemain kreatif. Nah, Haryono sebagai breaker. Lalu Rizky Pelu juga. Nah, tetapi ya ini, kembali lagi, PR-nya itu di tengah. Di tengah ini, pemain kreatifnya itu bergantung sama Eber Besa. Eber Besa pun nggak begitu konsisten, gue bilang. Kadang bisa melempem juga di satu match. Memang dia punya skill untuk melakukan perbedaan, tetapi ya itu, dia kadang flop. Nggak ada pemain lain yang bisa menjadi pembeda di situ. Haryono, Rizky Pelu kan tipenya berbeda. Mereka lebih ke breaker kan, pemutus serangan. Fadil Sausu, Nuri lebih ke deep lying playmaker, memberikan bola-bola passing akurat. Sementara si Eber Besa kan lebih ke end passing. Nah, di situ dia memang kekurangannya. Tidak ada pemain yang bisa mengisi kekosongan Eber Besa pada saat dia menurun. Lalu di depan yang bagus, Spaso, pelapisnya Lerby, oke. Di wingnya yang banyak, ada Nopristiawan yang diambil, Irfan Jaya, Rahmat, Ramdhanil Stalu, oke. Jadi keunggulan Bali ini memang ada di lini depannya, karena mereka punya banyak pilihan di sana. Di wingernya, mereka punya banyak winger yang bisa dimainkan di situ. Jadi pada saat mereka lagi deadlock, buntu, mereka bisa ganti pemain di situ, which is banyak pilihan di situ. Cuman kembali lagi, si Teko harus dengan squad yang dia punya, dengan pemain yang dia sudah dia punya sekarang, udah kebaca, ya kan? Spaso yang dituju lewat crossing. Nah, kalau seperti itu terus, ya Bali United ya akan kesulitan buat mempertahankan gelarnya. Apakah bisa untuk mempertahankan gelar dengan squad yang seperti ini? Secara chemistry memang sudah terbentuk, tetapi terlalu banyak pemain tua di Bali United. Karena memang pemain tua ini terlalu banyak, dan liga ini kan panjang. Jadi pemain tua itu lebih rentan cedera dan proses recovery-nya lebih lama. Maka dari itu akan sangat berbahaya, terlalu banyak pemain tua juga gitu. Walaupun mereka punya kedalaman squad yang lumayan, gue bilang. Tetapi ya itu, sistemnya Teko udah kebaca. Kenapa Teko gak merubah sistemnya sedikit atau memainkan variasi lain, seperti memainkan kombinasi play lewat tengah, atau membuat si Spaso jadi wall pass, bermain true pass lewat tengah, segala macam kombinasi 1-2 dari tengah lah, jangan dari crossing sayap terus atau wingback. Itu sih ya, menurut gue sih gitu Bali United ya. Lalu kita ke tim yang lainnya, PSIS. Nah, PSIS kita tahu lah ya, mereka melakukan pembelian jor-joran. Pemain asing terbaik musim lalu mereka sikat semua, Taisei, Sesai, Fortes. Cuma satu yang dipertahankan, Cantilana. Dan pelatihnya juga Sergio Alexandre. Sergio Alexandre gue bilang cocok untuk melatih PSIS, karena dia memang mempunyai skema untuk bermain. Walaupun pada saat di Persiraja degradasi, dia nggak bisa nyelamatin, tapi Persiraja pada saat dia pegang itu nampak loh perubahannya. Persiraja bisa main kaki ke kaki, ada nampak perkembangannya dibanding sebelum dia datang kan. Nah, sekarang dia pegang PSIS dengan materi pemain yang lebih baik dari Persiraja. Memang Persiraja kemarin kualitas pemainnya aja yang kurang. Sekarang kualitas pemainnya lebih bagus yang dia punya. Dia bisa dia sekarang punya sistem buat bermain. Sekarang tinggal memanfaatkan kelebihan ini. Nah, di kiper ada Wayutri Nugroho ya, dan Yopan Dani itu ya Yopan Dani, kiper muda yang sempat blunder. Lalu ada si Redondo. Nah, kelemahan PSIS itu salah satunya ada di posisi kipernya nih. Kenapa gitu gue bilang? Karena memang ada Wayutri Nugroho, kalian semua tahu lah, dia udah malang melintang di sepak bola Indonesia. Tetapi kalau gue bilang nggak konsisten sih. Wayutri Nugroho posturnya terlalu pendek untuk jadi seorang kiper, dan penampilannya walaupun dia udah senior terlalu tidak konsisten lah untuk di posisinya ya. Memang PSIS masih punya Redondo gue bilang
kiper muda yang potensial. Dia beberapa kali sempat tampil bagus di Piala Presiden, melakukan save dan segala macam. Tetapi ya kembali lagi, kalau misalnya keduanya tidak konsisten, apakah konsistensi bisa didapatkan oleh kiper-kipernya ini? Itu masih pertanyaan gue. Jadi kelemahan PSIS itu gue bilang ada di kipernya gitu. Konsistensi kipernya. Kiper muda dan senior. Lalu ada di lini belakang, mereka ada Lisesai di sana, Wahyu Prasetyo, nah Dewangga. Nah, kalau gue bilang Sergio Alexander kan beberapa kali main 3 back ya. Jadi si Wahyu Prasetyo inilah yang gue bilang jadi titik lemahnya PSIS. Kenapa? Karena Wahyu Prasetyo dia dalam bermain itu lebih mengandalkan otot dalam bermain. Beda dengan Dewangga. Dewangga dia lebih bisa memakai otak dalam bermain. Jadi dia nggak serta-merta ngandelin fisik, keras, tabrak gitu, nggak, sikat, nggak. Dewangga dia lebih mempunyai otak, punya visi buat bermain, jadi lebih cerdas lah. Jadi Wahyu Prasetyo gue bilang titik lemahnya kalau misalnya dalam 3 center back ya. Koordinasinya itu, man to man-nya gitu. Lalu ada Fredian Ucil ya, Ucil dan juga si Friendly Saputra ya di wingbacknya. Tentunya nggak ada Arhan, tentunya mereka harus bisa menggantikan posisinya Arhan di sana. Nah, lalu Taufik Hidayat juga ya. Nah, di tengah ini yang menarik. Di tengah mereka punya Eka Febri, Guntur Triaji, Septian David Maulana masih di situ. Ketika Pedianto main belakang dari dia. Nah, siapa? Si pemain tengahnya lagi ini, ya Kantilana ya. Nah, jadi pemain tengahnya pun gue bilang kurang dalam. PSIS pun salah satu kekurangannya ada di pemain tengah. Memang pemain tengahnya kurang dalam sih. Memang ada Kantilana di sana yang bisa jadi kreator lah ya. Tetapi kembali lagi, ini kan liga, jadi butuh kedalaman squad untuk bisa mengarungi laga yang panjang. Jadi pada saat satu pemain flop bisa di rotasi dengan pemain yang lainnya. Nah, di pemain tengahnya itu gue tidak melihat ada orang yang bisa melapisi, tidak banyak pilihan lah istilahnya, tidak banyak pilihan di tengah untuk bisa mengisi kekosongan di tengah ini ya. Di situ gue bilang kelemahannya. Lalu di depan ada Rahmat Hidayat baru masuk, ada siapa? Fortes, Harinur, Taise. Nah, jadi PSIS memang punya goal getter ya, Fortes. Nah, memang Fortes dia sangat berpengaruh di PSIS. Tapi begitu Fortes keluar tidak bermain, sangat kelihatan PSIS kesulitan untuk mencetak gol karena tidak ada yang punya insting killer di depan selain Fortes. Harinur bisa ditaruh di posisi striker, tetapi insting killernya masih kurang, tidak setajam Fortes. Pada saat Fortes tidak ada, Taise yang diharapkan untuk mengangkat performa tim untuk bisa menciptakan gol di depan tidak bisa dengan sendirinya. Kenapa? Karena Taise dia tidak ada Fortes, dia sendirian, dia kehilangan kepercayaan dirinya untuk bisa sendirian mengangkat performa timnya. Pada saat Fortes ada, beda cerita. Dia bisa berkolaborasi dengan Fortes untuk create chance untuk menciptakan gol. Di situ perbedaannya. Jadi kembali lagi, ketergantungan pada satu sosok itu harus dihindari, akan sangat rentan nantinya kalau pemainnya cedera panjang atau akumulasi atau tidak bisa bermain. Tapi ada juga Wawan Febrianto di sana. Wawan Febrianto juga bagus. Pembeliannya bagus dari PSIS, dia kidal, dia kekuatannya ada di set piece bola mati dengan kaki kirinya. Di situ memang kekuatannya. Ya, jadi itu sih gue lihat di PSIS. Rahmat Hidayat gue ngikutin dia waktu main di PSMS dan memang jadi pemain kunci di sana. Terlalu lama memainkan bola dengan skillnya, terlalu ingin show off lah skillnya, jadi terlalu lama pegang bola, jadi harus lebih cepat melepaskan bola, sirkulasi bola harus lebih cepat ke temannya gitu, jangan terlalu lama megang bola,
Entar musuh bisa jadi lebih cepat buat nutup ruang untuk dilakukan passing. Nah, jadi overall, apakah dengan squad ini PSIS bisa juara? Kalau gue bilang, Octavianus juga di situ ya. PSIS dengan squad ini bisa juara, tetapi sekali lagi pertanyaannya, kekurangannya adalah konsistensi. PSIS apakah bisa konsisten menjaga performanya di setiap laga yang dijalani? Karena kalau dari materi pemain ini termasuk mewah juga loh. Depannya jelas udah mewah, kita nggak usah debatkan lah soal itu. Belakang juga oke. Tetapi masih ada kekurangan beberapa di tengah. Seperti yang gue bilang tadi, tidak ada yang bisa mengisi kekosongan pada saat pemain lagi underperform. Di kiper juga masih konsistensi dipertanyakan. Nah, target PSIS memang kan masuk 3 besar ya, incar AFC juga ya. Nah, kalau dari pelatihnya Sergio Alexandre, gue sih percaya dia bisa meramu tim ini karena dia punya sistem bermain. Dia bisa memanfaatkan pemain inilah. Tapi sekarang konsistensi yang jadi pertanyaan buat PSIS. Kalau bisa konsisten, PSIS bisa jadi penantang serius juara juga. Tapi kalau ups and down ya mungkin 3 besar, 5 besar, it's okay untuk PSIS. Gitu kalau menurut gue. Nah, terus kita bahas yang terakhir lah mungkin ya. Siapa yang menarik ya? Kita bahas Persis Solo dah. Persis Solo ya kan. Kita bahas satu tim promosi, Persis Solo. Nah, Persis Solo kita udah tahu semua baru promosi dengan jor-joran ya kan. Money is not an issue for them. Pelatihnya Persis Jackson Neptiago ya, Laskar Sam bernyawa. Nah, Persis kita lihat lah ya, kita lihat pemain asingnya siapa. Aaron Evans, oke. Jamie, Mesidoro, Artigas. Nah, di belakang, oke, dari kiper ada Riyandi, lalu Gianluca, oke, lain dua itu ya. Riyandi, oke, Gianluca, oke lah. Mereka punya 2 kiper bagus yang bisa saling bergantian bermain, punya kualitas yang hampir mirip, jadi oke lah ya. Di belakang Jamerson, Javier, oke. Aaron Evans juga bisa main di belakang. Terus Gavin Kwan kadang sekarang udah kayak digeser ke winger ya, ke depan. Andribo, Eki Taufik, Alfat Fatir, Abdul Lestalu dan sebagainya ya. Main belakang gue bilang ya so-so lah ya, biasa aja ya Persis Solo. Gak ada yang begitu wow gitu. Beberapa nama yang udah kita kenal ya. Pemain asingnya Jamerson, oke lah. Ya so-so lah, belakangnya so-so. Nothing special loh menurut gue. Banyak main muda juga, main senior juga. Ya. Fabiano juga di situ ya, pemain tua. Fabiano ya, banyak senior juga sih. Lalu kita masuk ke tengah. Ada Stantotan, Hamsa Lestalu yang sudah lama tak terdengar di Persis. Lalu Kanuel Miawan, Janadin Faris, Sultan Fajar, Ilham Patoni, main depan itu ya. Arapenta Purba, ya, Taufik Febrianto, Mesidoro pemain asingnya ya. Nah, gue nggak niat Persis main sih kemarin, yang kalah ya kemarin laga perdana ya lawan Dewa, nggak salah 2-3. Gue nggak nonton, cuman kalau dari nama-namanya ini ya beberapa pemain muda di lini tengah, oke. Dan ada pemain asing Mesidoro. Ya, gue nggak bisa berkomentar banyak ya soal pemain Persis karena memang gue nggak nonton juga cara mereka bermain pada saat laga perdana kemarin. Tapi dari nama-namanya ya so-so lah ya, so-so. Hampir-hampir mirip lah kualitasnya. Ada beberapa pemain muda di sana dan ya. Terus ke depan ada Ferdinand Sinaga, Irfan Jawari, Samsul Arif, lalu Irfan Bahdim, Artigas, main asingnya. Dari lini depan juga ya mereka beli Samsul Arif ya, yang subur di musim lalu, striker lokal tersubur mereka ambil. Dan
Irfan Jawari, Ferdinand, ya banyak pemain senior ya. Berarti Persis Solo ini dia ya kombinasi lah, yang kombinasi pemain senior 50% dan pemain muda 50%. Christina Bagaskara. Oke, jadi ya bagus sebenarnya. Kalau dari Kevin Gomez juga ada di situ ya, pemain belakang. Kalau dari kualitas pemain yang dimiliki Persis Solo, incarnya kemarin targetnya apa itu ya? Juara atau 5 besar atau apa gitu. Pokoknya tinggi lah targetnya, padahal baru promosi ya. Ya, kalau dari skuad yang dimiliki ini, memang apakah dibilang mewah? Cukup mewah gue bilang, karena banyak nama-nama beken di sana gue bilang. Irfan Bahdim lah, Ferdinand lah, Fabiano lah, dan beberapa pemain muda yang sempat mencuat, sempat hilang, mencuat lagi. Hamzah, Janadin ada di situ, Kanuel Miawan. Jadi skuadnya combination, mix senior and junior and productive. Jadi ya oke juga lah ya. Cuman sekarang Jackson. Jadi pertanyaannya Jackson F. Tiago jadi pelatih. Nah, ini yang menjadi pertanyaan buat gue, karena Jackson memang dengan segala pencapaian dia dengan Persipura, juara 4 kali ESL dan sebagainya sampai semifinal AFC Cup, prestasi terbaik klub Indonesia, gue akui itu semua. Tetapi sepak bola zaman sekarang itu sudah berkembang, arahnya lebih modern football 2022 sekarang. Jadi kalau Jackson tidak bisa berkembang dari strateginya yang monoton begitu-gitu saja, tidak bisa adaptasi ke zaman yang sekarang, tentunya akan sulit untuk membawa Persis to the next level. Karena gue lihat Jackson, ya nggak usah di Persis inilah. Dari kemarin musim lalu lah, waktu Persipura putaran pertama dia bawa, terseok-seok sampai dibawa terus, lalu dipecat, terus dia pegang Rans ya, Persis juga ya. Oh ya, Persis juga dia pegangnya sama Eko Pujianto ya. Barito bukan dia yang pegang ya. Bukan, Barito RD kemarin ya. Terus dia ke Persis kan sama Eko Pujianto. Oke, dia kemarin oke. Secara strategi gue bilang dia kuno ya, gue bilang ya. Sudah kuno lah strategi dia. Dalam artian dia belum bisa buat mengikuti zaman ke sepak bola yang sekarang yang sirkulasi bola cepat, tidak hanya memainkan tiki taka gitu-gitu aja, tapi harus memainkan bola yang sirkulasi cepat ke depan, bagaimana memanfaatkan ruang passing yang diciptakan di area tengah. Nah, seperti itu contohnya. Jadi dia taktiknya sudah kuno karena dia memang zamannya sudah dulu-dulu memang hebatnya sudah, sekarang sudah 2022. Nah, kalau dia Jackson bisa mengikuti zaman, tentunya dengan squad yang begini cukup mewah, gue bilang ya Persis bisa-bisa aja untuk menjadi kuda hitam buat di liga nanti. Seperti itu. Karena Persis ini kan soal dana nggak kekurangan lah, pemiliknya tahulah sendiri siapa kan, si Kesang itu. Soal dana nggak kekurangan, makanya. Dan dari materi pemain pun oke juga gitu loh. Jadi ya nggak ada alasan buat Persis untuk tidak tampil baik di musim perdananya. Cuman kalau untuk target juara atau 3 besar terlalu muluk lah, kalau gue bilang terlalu ini ya, terlalu muluk-muluk lah target jadi juara langsung. Mungkin 5 besar masih make sense lah, atau 6 besar gitu. Oke, jadi itu aja gue mau bahas tim-tim yang menurut gue menarik untuk dibahas squadnya dan peluang masing-masing tim seperti apa. Dan kalau kalian mempunyai pendapat berbeda dari gue, itu hak lu. Gue nggak maksa kalian sependapat dengan gue. Ini cuman pendapat gue pribadi yang gue tuangkan dalam video ini. Kalian bebas berpendapat seperti apa, itu hak kalian. Silakan kalian tuliskan di kolom komentar kalau kalian punya pendapat pribadi mengenai tim kesayangan kalian seperti apa. Dan Liga 1 masih berjalan pekan perdana, dan tentunya apapun hasil yang diraih di Liga pekan perdana ini,
tidak menggambarkan apa-apa, meskipun Madura menang 8-0 lawan Barito kemarin, tetapi kembali lagi ini masih laga perdana, belum ada apa-apa. Jadi ya bisa dinilai nanti setelah 10 pertandingan, 15 pertandingan seterusnya, siapa yang konsisten, yang bisa menjaga performanya di setiap laga yang dimainkan dengan materi kedalaman squad yang dipunya, itulah yang bisa menjadi juara di Liga 1. Well, that's all. Thanks for watching.